kan memang persoalan kabut asap yang kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perkebunan dan hutan tanaman juga kan nomor satunya di Sumatera, kemudian Kalimantan misalnya. Nah tentu kita sangat berharap memang ada upaya yang tidak semata-mata hanya kunjungan saja, tetapi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakannya termasuk juga dalam kaitannya dengan tata kelola hutan tadi ya, ada penegakan hukum ya. Saya pikir negara ya dalam hal ini pemerintah memang penting kemudian untuk melakukan penegakan hukum, bukan kemudian permisif dengan tindakan-tindakan yang sebenarnya tindakan tegas itu kan sudah diamanatkan oleh undang-undang kan untuk melakukan tindakan tegas. Terkait dengan kebakaran. Sejauh ini belum ada tindakan tegas yang bisa dilakukan. Betul, di Kalimantan Barat belum pernah ada. Oke, terima kasih Pak Hendrikus. Saya ke Bu Laili di sini, Bu Laili. Tadi kita sudah mendengar salah satu suara masyarakat Kalimantan Barat yang begitu lantang mengatakan mungkin sudah enough untuk situasi ini, dan mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Laili tadi juga mungkin sudah terekam juga di kepalanya Pak Ujairin. Dan menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Saya pikir gini ya, terkait dengan gambut ini memang tidak banyak aturan yang melindungi gitu loh. Sehingga misal PP terbaru itu juga masih terkait dengan bahasanya perlindungan dan pengelolaan. Jadi masih diberi peluang pengelolaan gitu. Padahal gambut itu meskipun cuma 20 cm itu sangat dia punya kekayaan karbon yang sebenarnya itu sangat melindungi bumi ini gitu loh. Dan dia juga meskipun hanya 20 cm itu sangat rentan gitu loh. Nah itu yang kita tidak pahami gitu ya. Dan harus dipahami oleh masyarakat. Dan harus dipahami oleh masyarakat, oleh pemerintah sendiri ya sebagai institusi yang harusnya bertanggung jawab dalam melindungi gambut ini gitu. Nah misal di Kalbar sebagaimana yang data wetland dan lain-lain itu bahwa ada 1,7 juta di Kalimantan Barat gitu. Nah tapi tidak banyak orang atau instansi yang berbicara untuk melindungi lahan gambut yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah setahu saya yang baru menginisiasi perlindungan melalui peraturan bupati, inisiasi ya belum menjadi perbub, itu baru Kayong Utara. Nah kita berharap mungkin Pak Bupati segera untuk menandatangani ya perlindungan gambut ini. Artinya, tapi yang menjadi wewenang kabupaten, karena kalau wilayah hutan itu sudah otomatis diambil otoritasnya oleh Kementerian Kehutanan. Tapi untuk yang wilayah APL ini kan harusnya menjadi wewenangnya kabupaten dan provinsi. Nah menurut saya kalau kita berbicara tentang goodwill atau keinginan baik atau political will, keinginan politik oleh kepala daerah, harusnya oleh entah kabupaten entah provinsi, menurut saya ini menjadi peluang gitu loh. Belusukan asap yang dilakukan oleh Jokowi harusnya juga bisa berimbas ke daerah-daerah lainnya, terutama Kalbar yang juga setiap tahun mengalami rutinitas kondisi asap dan sebagai salah satu wilayah gambut yang cukup besar di Indonesia, bahkan di dunia juga mungkin ya, karena Indonesia itu adalah wilayah yang gambutnya terbesar di dunia, sehingga ini harus. Nah kita juga mengidentifikasi banyak, misal gini, saya ambil peta tentang Kalimantan Barat, luas Kalimantan Barat itu 14 juta hektar, tapi beban izin yang ada di dalamnya itu sudah melebihi kapasitas Kalimantan Barat sendiri gitu. Misal sawit izin ya, maksud saya izin bukan HGU tapi dari izin lokasi atau izin pengarahan lahan itu sudah mencapai sekitar 5 juta hektar. Kemudian belum tambang 5 juta hektar lebih. Belum HTI, HPH itu juga sudah mungkin mencapai 7 ya kalau dua-dua ini digabungkan. Kalau untuk idealnya? Lah kalau dihitung ini kan udah nggak rasional, masa dari 14 itu sekitar 13 juta itu sudah dibebani izin lah. Emang ibu misalnya saya mau tinggal di mana gitu loh. Ini kan hal yang jadi menurut saya carut marut perizinan ini harus segera dibereskan gitu. Kalau kita tidak ingin menanam
persoalan ke depan gitu loh. Nah ini harus Secara diselesaikan. praktis sebenarnya apa yang terjadi di Riau itu bisa langsung disambung di Kalimantan Barat. Kalau Ibu Lili dan Pak Adam, kawan-kawan mengumpulkan data dan meminta yang serupa dari Pak Jokowi, belusukan atau tidak perlu belusukan, yang perlu tindakannya apa, Bapak kirim delegasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu udah nggak ada lagi kehutanan. Sekarang kehutanan itu perspektifnya lingkungan hidup. Ibu Menteri itu akan menerima, kami bisa bantu di media, Presiden kalau dia ada waktu berkunjung, kalau nggak ada waktu ya udahlah bikin reformasi sama dengan di Riau. Sebab di situ sudah ada points yang bisa dilakukan segera kalau data di Riau mirip. Satu adalah law enforcement. Jadi saya nggak tahu apa di sini pernah ada audit kepatuhan daripada perusahaan, tapi bisa dikumpulkan data Walhi mengenai perusahaan yang membangkang. Terus bisa dilihat tata kelola yang keliru di lahan gambut. Kemudian bisa dilihat hal-hal lain yang seharusnya sudah tidak terjadi di sini dan di Riau sudah diberantas. Tinggal di copy paste aja di sini dan juga provinsi lain. Jadi sebetulnya Riau jangan dianggap sebagai satu kasus tersendiri, tapi sebagai awal daripada gelombang untuk mengubah tata kelola hutan. Saya setuju ya. Artinya apa namanya? Ya itu tadi bahwa Riau itu adalah gambaran Indonesia gitu loh, bukan gambaran hanya satu desa gitu. Nah ini yang memang harus segera kita respon. Nah dan menurut saya ini saatnya untuk sama-sama punya niat baik ya Pak, karena ini persoalan masa depan Indonesia, bukan cuma masa depan saya atau masa depan Kalimantan Barat gitu, tapi ini masa depan Indonesia. Semua orang harus punya kontribusi dalam menyelamatkan bumi Indonesia ini. Kami sangat bersedia, merasa terhormat kalau kami bisa membantu delegasi dari Kalimantan Barat ketemu Menteri Lingkungan, ketemu Presiden, karena itu sudah lebih mudah ya, sudah lebih mudah. Dan ini yang mungkin diharapkan oleh Walhi mungkin dari Gemawan sendiri, bagaimana mengkomunikasikan ini Pak? Apa yang terjadi di Kalimantan Barat juga mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Riau. Pasti, dan saya juga tentu bisa tanya juga pada Anda, kepada Walhi Pusat, Pak Abednego, kepada Greenpeace, kepada yang lain, bikin pekerjaan rumah, satu proposal pada pemerintah, bikin lagi media campaign. Kami sih senang bisa membantu. Jadi datanglah pada kami tidak tahu apa-apa kecuali bagaimana membangkitkan semangat masyarakat. Dan pemerintah juga bisa menggabungkan kekuatan yang kemarin agak cerai-berai. Lingkungan maunya ke sini, kehutanan malah menghadang. Sekarang sudah disatukan. Ada BPRED. BPRED itu melakukan hal yang tidak dilakukan kehutanan. Sekarang lingkungan dan kehutanan sudah lebih baik, barangkali BPRED bisa diintegrasikan. Dewan Nasional Perubahan Iklim itu bisa diefektifkan karena pada tahap dunia itu perubahan iklim, pada tahap lokal itu adalah masyarakat adat dan lahan gambut. Indah sekali kalau ditunjuk seorang ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim yang menghayati keperluan masyarakat adat dan keperluan LSM di sini. Apakah Dewan Nasional Perubahan Iklim sekarang suka ketemu Ibu Lili dan Pak Adam? Barangkali tidak. Yang baru itu harus bisa membawakan suara dari daerah ini. Baik, dan masyarakat Kalbar juga boleh berbangga ada orang-orang seperti Bu Laili dan Pak Adam ini. Ini luar biasa subsidi pada negara ini ya, lebih dari subsidi BBM ini. Baik, satu hal lagi Pak Wimar, tadi Bapak berbicara tentang komunikasi. Saya ingin mengetahui sejauh ini peran dari media sendiri, bagaimana untuk mencoba mengangkat kasus-kasus yang berbau kelestarian alam ini Pak. Pertama, media itu harus seperti cuaca, jangan dimarahin, jangan diomelin, tapi kita bekerja di dalam kendala yang ada. Kalau kelihatannya mau hujan, kita bawa payung. Terus kalau kelihatannya besok akan terang, ya kita berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi kita bekerja di dalam koridor yang tersedia oleh media, sengaja atau tidak. Tidak selalu media itu ramah. Dulu sih media sangat melawan kekuatan hak sipil, toh bisa jalan juga. Jadi media jangan dijadikan faktor acuan, tapi dijadikan faktor yang dipacu oleh kita. Tapi saya potong sebentar ya Pak ya, kita jawab dulu penelpon. Halo, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Ya, saya tertarik dengan pembicaraan ini, masalah penyelamatan lahan gambut khusus di Indonesia ini ya. Baik, dengan Bapak siapa? Gambut ini kalau kita lihat memang suatu lahan yang sangat baik dan harus kita pertahankan ya. Ada lagi dari sistem pengelolaan gambut itu Bapak mungkin bisa melihat di
itu produksi sayur terbesar untuk Kalimantan Barat itu Pak. Itu main puluhan ton per hari panen. Kalau sore ini Bapak boleh lihat di seberang, di Siantan itu lahan gambutnya main meteran dalam 2 meter lebih kecil. Nah, itu salah satu contoh kecil untuk Kota Pontianak untuk diambil oleh daerah luar, itu yang gambutnya luar, yang kita lihat di pantai terus penebangan secara, kalau kita lihat mungkin perlu pengkajian lebih khusus kalau misalnya menggantikan suatu tanaman yang sudah alami dengan tanaman produksi itu kan harus ada perimbangan. Kalau itu ada ahlinya, profesor harus turun hutan gitu Pak. Turun ke hutan dia mendeteksi supaya jangan terjadi malapetaka di kemudian hari dan tahun di anak cucu kita ini yang saya rawat. Kalau kita lihat sekarang ini Pak ya, perubahan cuaca segala macam sudah tidak tentu jadi perubahan. Ini yang saya lihat betapa enak kalau kita Pak ke lokasi melihat petani bertanam khususnya Kota Pontianak ini. Kalau tidak ada pembakaran yang sebenarnya. Ini kalau bahasa di kami sini Pak adalah pembuatan abon itu hanya 1 titik 2 titik yang untuk sekedar pemupukan untuk merubah tanaman. Dan itu sangat luar biasa. Itu luar negeri juga banyak belajar petani kita di Pontianak ini. Cuma sedih kita lihat penebangan penggantian komoditi ya yang kita lihat di daerah-daerah itu kan luar biasa. Jadi menyebabkan banjir, kemarau yang begitu panjang semacam penyaluran air di tanah itu. Nah ini ya perlu profesor yang banyak turun dan kita lihat presiden kita kan sudah baik pos beliau. Nah mungkin mendukung. Ini Bapak baru melihat Pak situasi kondisi gambut khususnya Kota Pontianak walaupun kecil tetapi kita rawat dengan baik lah kita bersama masyarakat petani. Baik, terima kasih Pak Matsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi panjang lebar dijelaskan oleh Pak Matsa. Mungkin Bu Laili ingin menanggapi? Iya, saya pikir kesadaran masyarakat cukup tinggi gitu ya. Artinya misal gini, perubahan iklim dengan perubahan cuaca ini kan semua orang sudah merasakan gitu loh. Misal kita yang di kota ini tiba-tiba 6 hari kemarin kita panas luar biasa, tiba-tiba hari ini hujan, padahal ini Desember gitu ya. Nah itu kan sebenarnya satu bentuk yang nyata kita rasakan gitu. Nah tapi yang dialami oleh masyarakat di lapangan itu lebih parah gitu loh. Mereka gagal panen sekarang gitu ya. Karena situasi kemarau yang panjang, cuaca yang tidak diprediksi gitu. Nah menurut saya ini momen yang pas untuk kita membangun kesadaran bersama gitu ya, bahwa lingkungan hidup bumi kita ini sudah semakin tua gitu ya. Artinya jangan dibebani dia dengan hal-hal atau beban yang seharusnya dia tidak sanggup menanggungnya gitu. Nah jadi kerusakan di muka bumi ini kan akibat tangan manusia gitu loh. Nah, menurut saya ini yang memang harus kita ambil semangatnya gitu ya, mumpung ini pemerintahan baru gitu ya, dan saya yakin pemerintahan di daerah juga mengambil semangat ini, semangat baru untuk saling bekerja sama bagaimana menjaga lingkungan kita ke depan gitu ya. Nah, tapi ini tidak hanya bisa dengan omongan gitu ya. Tentulah dengan ranah masing-masing. Misalnya pemerintah harus di ranah kebijakan, masyarakat gitu juga harus dalam konteks kami misalnya NGO juga harus bekerja sesuai dengan ranah yang bisa kita miliki. Oke, misal pemberdayaan masyarakat. Saya yakin dulu tahun 2009 gitu ya, BLHD di Provinsi Kalbar ini juga sangat aktif untuk mensosialisasikan bagaimana mengelola pertanian yang mengurangi pembakaran seperti itu gitu. Jadi upaya-upaya ini harus terus dilakukan, dan juga di NGO kami melakukan pemberdayaan di tingkat masyarakat misalnya dengan praktek-praktek pengelolaan lahan yang lestari gitu dan murah tuh tidak dengan membakar gitu ya, tapi dengan, setahu saya membakar pun betul kata Bapak tadi gitu ya, bahwa
hanya ada tumpukan-tumpukan, bukan serut gitu, seperti itu. Dan berapa sih luas lahan masyarakat gitu ya, itu yang harus ini. Dan saya dulu waktu kecil saya ikut bapak saya juga bertani gitu. Bapak saya guru, tapi juga kami punya lahan pertanian gitu ya. Nah kami itu modelnya memang menebas gitu ya, habis ditebas ditumpuk gitu. Dan ya cuman di situ saja gitu, tumpukan bekas-bekas rumput gitu, bukan dengan cara membakar gitu ya. Dan ya yang dituduhkan membakar masyarakat ya polanya seperti itu gitu, bukan membakar yang sekali siram seperti itu gitu ya, beda. Dan menurut saya analisis NOAA itu sudah mengindikasikan ini teknologi loh, yang tidak bisa dipungkiri bahwa hotspot itu banyak di lokasi-lokasi perusahaan-perusahaan gitu loh. Nah ini kan data yang sebenarnya tidak bisa dipungkiri. Nah menurut saya mari kita mulai membuka niat baik kita ya untuk memperbaiki situasi gitu. Mungkin sudah saatnya ya Pak ya tidak menyalahkan, tapi mari kita ambil starting pointnya di mana kita ingin melakukan perubahan ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Pak Wimar, mungkin ada yang tambahkan Pak Adam? Iya, terkait dengan soal masyarakat tadi ya, saya pikir memang mereka pada prinsipnya memang untuk sekarang ini, untuk kondisi saat sekarang ini memang ketika bicara soal berladang sudah mulai kesulitan ya. Dan kalau kita cerita soal berladang juga, misalnya ini kan bukan 10-20 tahun yang lalu, tetapi ratusan tahun. Ya, ratusan tahun ya, yang itu dimulai oleh masyarakat. Dan kita belum pernah mendengar cerita kalau ratusan tahun yang lalu itu terjadi kabut asap begitu hebat yang diakibatkan oleh pembersihan lahan dengan cara bakar oleh petani misalnya, peladang misalnya. Saya pikir itu yang kemudian, dan sebenarnya ketika proses pembukaan ladang juga ada begitu banyak nilai-nilai sosial di situ, kegotong royongan misalnya kan, ada banyak istilah di misalnya masyarakat komunitas di Kalimantan Barat ya, misalnya Dayak Kanayan ada istilah balale, kemudian daerah Bengkayang itu Bekati misalnya ada pangari, yang bahasa yang paling familiar dengan kita sekarang ini gotong royong. Nah saya pikir itu nilai-nilai yang sangat-sangat positif ya, yang ada